Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PBI 3 yang beranggotakan Nafisatu Zahra dengan NPM 117 dan Elsa Amanda Marani dengan NPM 125. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. So, enjoy with this video. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam pandangan humanistik, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa, maka siswa diharapkan senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Tokoh psikologi humanistik yaitu ada Carl Rogers, Benjamin Bloom dan David Caldwell atau taksonomi Bloom, Kolb, Honey dan Mumford, dan Habermas. Teori belajar Carl Rogers yaitu belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas agar dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani bertanggung jawab. Dengan demikian, seorang pendidik atau guru bukanlah bertugas untuk membentuk anak menjadi manusia yang sesuai dengan ia kehendaki, melainkan memantapkan visi yang telah ada pada anak itu sendiri. Prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers yaitu berupa hasrat untuk belajar, belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan inisiatif, dan yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Teori belajar Bloom dan Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar yang dikenal dengan tujuan taksonomi Bloom yang berupa kawasan kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan sintesis, evaluasi dan kreativitas. Yang kedua yaitu kawasan afektif berupa pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Untuk yang terakhir yaitu kawasan psikomotorik berupa peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Teori belajar Kolb. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar, yaitu pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Teori belajar Honey dan Mumford. Berdasarkan teori ini, siswa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Teori belajar Habermas. Berdasarkan teori ini, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Habermas membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu 1. Belajar teknis atau technical learning, 2. Belajar praktis atau practical learning, 3. Belajar emansipatoris. Contoh penerapan teori belajar humanistis. Dalam suatu kasus, misalnya si anak terlihat bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Untuk penyelesaian di sini, guru harus peka terhadap siswa yang merasa kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru tersebut harus memberikan motivasi kepada anak agar anak aktif dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan selanjutnya, setelah si anak diberikan motivasi oleh guru, maka si anak berperan proaktif dalam aktivitas pembelajaran.